Tuhan. Dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Mujizat terjadi bila engkau bertemu dengan Yesus. Bahkan mujizat yang tidak terbayangkan. Nah, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan luar biasa. Dan kami berdoa ketika kami berhadapan dengan Yesus, kami tahu kami akan mengalami mujizat yang tidak terbayangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-45. Saya baca 2 ayat saja. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Saya baca ayat 41 dan kemudian ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara pemirsa, salam apa yang disampaikan oleh Maria? Salamnya ialah salom. Ya, seperti kita kan, masuk ke rumah orang kita katakan, maaf ada orang di sini, atau selamat pagi. Kalau kita datang pagi, selamat siang atau selamat malam, begitu aja, ya kan?
tetapi karena yang mengucapkannya dalam kandungannya ada Yesus, maka apa yang dia ucapkan menjadi berarti. Itu sebabnya saya pesankan kita di hari Natal tahun ini, saya mengajak kita semua saudara sekalian, mengajak seluruh pemirsa sekalian, kalau engkau sudah punya Yesus dalam hatimu, engkau akan mengucapkan kata-kata bermakna. Engkau tidak akan ikut-ikutan ngomong tentang gosip dan tentang hal yang berita hoax dan lain-lain. Itu kenyataan. Jadi Maria datang, ini masih kerabatnya Elizabeth itu. Dia kemudian bilang, "Salam dari luar." Apa yang terjadi? Melonjak katanya anak. Saudara sekalian, waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia mengatakan bahwa usia kandungan dari Elizabeth waktu itu, saya ingin baca untuk kita semua supaya saudara mengerti. Ayat 36, dari pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi saudara sekalian, kesan saya bahwa janin Yesus itu dalam kandungan Ibu Maria itu, Bunda Maria itu baru 1 bulan, tapi sudah ada dalam kandungannya. Dan kemudian dia datang bertemu dengan kapan anak itu mulai bisa melonjak. Itu karena itu kalau anak lahir, orang harapkan lahir prematur itu umur 7 bulan. Ya, dia sudah mulai bisa, saya sudah buktikan dengan putra kami, Dasa. Nah, dia sudah mulai bisa bergerak dalam kandungan itu. Mulai bisa nendang-nendang perut mamanya. Jadi kesan saya ialah Yesus itu baru sebulan dalam kandungan Bunda Maria. Saudara sekalian, udah berapa tahun engkau jadi orang Kristen? Udah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Engkau sudah terima Yesus, udah dibaptis. Tetapi bagaimana dengan mulut kita? Di sini kita belajar betul saudara sekalian. Yesus itu benar Raja Damai. Tetapi jangan lupa juga bahwa dia membawa dari dalam hati kita yang sudah terima dia, keluar dari lidah kita, kita selalu mengucapkan kata-kata yang membawa damai sejahtera. Tolong ingat itu baik-baik, apalagi di seputar Natal. Lebih banyaklah menyanyi lagu-lagu Natal, saudara sekalian. Jadi tolong kita, saya pun sudah mengarang banyak lagu Natal, saudara sekalian. Cuma belum ada cukup biaya untuk mempublikasikannya atau merekamnya. Karena itu butuh biaya besar. Tapi saya sudah nyanyikan, ini saya nyanyikan tadi ketika sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Selalu saya sampaikan sepanjang bulan Natal ini, setiap hari Minggu atau setiap kali renungan yang saya sampaikan, video streaming saya, itu lagu-lagu saya sendiri yang saya ciptakan. Jadi saudara sekalian, saya mohon dengan hormat hari ini, ingat itu tadi, yang keluar dari mulut kita yang membawa damai sejahtera itu adalah kata-kata yang membawa damai sejahtera, didorong oleh damai sejahtera. Baik, mari kita lihat ayat yang berikutnya lagi, ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Kegirangan itu artinya sukacita. Bagaimana kok ini tadi tahu? Itu sebabnya pesan saya kepada bapak-bapak hari ini. Tolong kalau istrimu sedang hamil, bukan hanya sedang hamil, kapan saja dan di mana saja, jangan ucapkan kata-kata kutuk kepada istrimu. Di sini kenapa? Itu pada masa itu dia sudah hamil 7 bulan dan dia tidak pernah mendengarkan kata-kata kutuk dari orang lain. Oleh karena itu hidupnya penuh dengan damai sejahtera, salom. Dan anak dalam kandungan itu melonjak kegirangan, sukacita. Ibunya bisa merasakan itu. Kenapa, saudara sekalian?
Apa hubungannya antara damai sejahtera dan sukacita? Itu semua buah Roh Kudus. Ya, sifat dan tabiat Yesus. Jadi Maria tadi menyampaikan kata Shalom, disambut oleh janin Yohanes Membaptis itu tadi, dia sambut dengan sukacita. Jadi mari kita berdoa supaya sepanjang Natal, pada bulan Natal ini saudara sekalian, kita hidup dalam perputaran seputar sukacita, damai sejahtera, makan, minum, berpakaian, dan apa saja beribadah kita di seputar sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita benar-benar mengalami seperti orang-orang pertama yang mengalami kelahiran Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh berdoa supaya kami diliputi oleh kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami hidup dalam sukacita dan damai sejahtera pada sepanjang bulan Natal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.